Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Aji Nugroho. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar terkait dengan menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif keperawatan jiwa. Tujuan kita yang pertama adalah menjelaskan konsep kesehatan jiwa dan gangguan jiwa berdasarkan perspektif keperawatan jiwa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab gangguan jiwa. Kemudian menganalisis proses terjadinya gangguan jiwa. Nah, konsep kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seseorang itu bisa berkembang secara fisik, mental, spiritual, sosial ya. Kita bisa lihat yang ada di video di layar ini bahwa individu ya bisa sehat, ya bisa berkembang secara fisik dan juga secara mental, kemudian spiritualnya juga bisa berkembang, dan dia juga berinteraksi dengan orang lain di sekitar ya, sehingga dia itu dapat bekerja secara produktif ataupun sekolah ya, dan mampu mengatasi permasalahannya dan memberikan kontribusi kepada komunitasnya ya. Kemudian terkait dengan gangguan jiwa ya, gangguan jiwa itu merupakan kumpulan gejala berupa pola perilaku atau pola psikologis yang secara klinis bermakna dan secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan atau distres dan menimbulkan disabilitas pada satu atau lebih fungsi penting manusia. Ini contoh dari gangguan jiwa: ada depresi, gangguan kecemasan, ada skizofrenia, dan gangguan bipolar. Kemudian faktor yang mempengaruhi dari masalah kesehatan jiwa ya, ada faktor predisposisi. Faktor predisposisi ini adalah faktor resiko yang mana ada biologi, kemudian ada psikologi, dan ada sosiokultural. Kemudian ada faktor presipitasi atau faktor yang menstimulus ya, yang bisa mengancam individu. Ada kejadian yang menekan atau stressful, dan ada ketegangan hidup. Dan ini adalah resiko kepada kesehatan mental yang mana sejak kita dalam masa kandungan sampai di masa anak-anak sampai ke masa tua ya, yang mana masalah kesehatan mental ini bisa terjadi kapan saja, di mana saja, dan pada siapa saja. Unsur jiwa ini terkait ada 3 aspek. Yang pertama ada pikiran, perasaan, dan perilaku, yang mana ketiga hal ini ya, atau ketiga aspek ini mempengaruhi fungsi atau struktur yang ada di otak kita. Nah, kita ketahui bahwa otak itu merupakan organ yang memiliki peran yang sangat penting, yang mana 20% dia itu mengandung oksigen dan energi yang berfungsi atau yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, otak ini mengendalikan seluruh fungsi tubuh dan pengalaman manusia, termasuk di dalamnya gerakan, kemudian ada proses penerimaan rangsangan. Ya, di dalam otak ini ada ratusan ribu reaksi kimia ya setiap detiknya. Kemudian ya, ini saya akan memberikan penjelasan sedikit terkait dengan fungsi otak. Bagaimana otak itu bekerja ya. Kita ketahui otak di sini memiliki ketika kita menghirup ya oksigen, maka otak itu akan mulai bekerja dan kita akan melakukan aktivitas ya, mana fungsi otak ini adalah untuk menyimpan memori, berpikir, berbicara, dan berperilaku. Nah, di dalam otak di sini juga memiliki sinyal-sinyal listrik ya, ada ribuan sinyal-sinyal listrik yang ada di otak yang menghantarkan informasi ke dalam otak kita, atau yang biasa kita sebut neuron. Ya, di dalam otak itu ada lapisan cerebrum, kemudian ada sistem limbik, ada cerebellum, dan ada batang otak. Kita ketahui bahwa lobus frontal memiliki fungsi untuk membuat keputusan, memberikan problem solving, perencanaan, dan perilaku. Kemudian kalau lobus parietal fungsinya untuk informasi sensori, ruang ukuran, dan perpindahan atau pergerakan. Kemudian kalau lobus temporal untuk menyimpan memori dan pendengaran dan bahasa. Kalau lobus occipital sebagai informasi visual.
Oke, keempat, ketiga, lobus ini saling berkoordinasi. Ya, kemudian ada sistem limbik juga di dalamnya untuk menyimpan memori emosi, kemudian juga ada hipokampus yang sebagai menyimpan memori dan amigdala juga sebagai pengatur emosi yang ada di dalam otak kita. Oke, nah kita ketahui tadi ya bahwa di dalam otak kita ada yang disebut dengan neuron. Neuron di sini adalah sel khusus yang mampu berkomunikasi dengan neuron lainnya. Ya, ada reseptor sensorik dan ada sel otot. Nah, struktur utama neuron ada badan sel, ada dendrit, ada akson dan terminal akson. Kemudian di dalam otak juga antara satu neuron dan neuron lainnya ada sinaps. Nah, sinaps di sini adalah tempat bertemunya terminal akson neuron pengirim atau presinaptik dan dengan dendrit neuron penerima atau postsinaptik. Nah, kita ketahui bahwa keduanya ini tidak terhubung secara langsung ya, tetapi ada celah ya, celah atau ruang sinaptik. Nah, setiap neuron di sini rata-rata membentuk 1000 sinaps ya. Kemudian ya kita ketahui juga ada neurotransmitter. Neurotransmitter di sini adalah senyawa kimia otak untuk menghantarkan hormon-hormon yang ada di otak kita. Nah, ketika neurotransmitternya tidak seimbang, maka hormon yang ada di otak kita juga menjadi tidak seimbang ya. Kemudian kita akan lihat bagaimana cara kerja sel saraf yang ada di melalui suatu mekanisme yang kompleks, otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang syaraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam syaraf ada beberapa kabel, dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel syaraf. Di antara satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, ada celah yang bernama sinaps. Jadi, potensial aksi yang merupakan si listrik akan diterima oleh dendrit di sel syaraf pertama, diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson. Di beberapa neuron atau sel syaraf pertama, ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya. Neurotransmitter akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel syaraf kedua. Di sini, listrik tersebut akan dioper dari satu sel syaraf ke sel syaraf berikutnya, sampai akhirnya sel syaraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Alhasil, jempol kita pun berhasil digerakkan. Nah, itu tadi cara kerja sel saraf yang ada di otak kita ya. Maka ketika otak itu menerima informasi, maka fungsi tubuh kita ini akan bekerja. Nah, bagaimana sih proses terjadinya gangguan jiwa? Kita ketahui bahwa gangguan jiwa terjadi karena berbagai macam penyebab ya. Ada gen, ekspresi gen, virus, toksin, nutrisi, trauma persalinan, dan pengalaman atau stresor. Kemudian ini juga akan mempengaruhi struktur dan fungsi otak kita, yang mana ini saling berkaitan ya, antara fungsi jiwa kita, kemudian keunikan individu dalam dunia sosial secara spesifik, dan ini juga akan membuat atau menyebabkan gangguan mental spesifik ya. Ada skizofrenia, gangguan mood, demensia, dan gangguan kecemasan. Nah, ini adalah stage atau tahapan-tahapan terjadinya kondisi kesehatan mental kita. Tahap pertama, tahap kedua, sampai ke tahap yang keempat. Nah, penjelasan bagaimana? Jadi, ketika individu itu berada pada tahap pertama, maka dia sudah menunjukkan gejala-gejala, tapi dia masih mempertahankan kemampuan dia berinteraksi dengan orang lain atau melakukan pekerjaan. Nah, kemudian di tahap yang kedua, gejalanya ini akan menjadi lebih kuat dan bertahan lebih lama, ataupun bisa muncul gejala baru. Jadi ini bisa menciptakan efek bola salju ya. Dia bisa berinteraksi di tempat lingkungan kerja atau di sekolah, tetapi dia akan menjadi sulit ya. Nah, di yang ketiga, tahapan ketiga, gejalanya akan meningkat keparahannya dan banyak gejala yang muncul secara bersamaan. Jadi dia sudah mulai merasakan kehilangan kendali atas hidupnya dan kemampuan untuk menjalankan perannya di rumah, tempat kerja, ataupun di sekolah. Nah, yang keempat, tahap yang paling terakhir ialah dia sudah mengalami yang namanya kombinasi gejala dan gangguan yang lebih ekstrim, berkepanjangan, dan terus-menerus, yang mana inilah yang mengakibatkan individu itu mengalami yang namanya gangguan jiwa ya. Maka dia tidak bisa lagi berkontribusi untuk lingkungannya, seperti itu. Oke, baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya jelaskan terkait dengan proses terjadinya gangguan jiwa dalam perspektif
keperawatan jiwa. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.